Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Esa, yang Maha Ahad, yang Maha Tunggal, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, lam yalid wa lam yulad, dan tidak ada semisal ataupun yang menyerupainya. Laisa kamitslihi syai'. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, bertemu kembali kita pada hari ini seputaran berkaitan tentang membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah Ramadan. Ya. Alhamdulillah, ini hari yang kedua ya, pelaksanaan ibadah Ramadan kita pada tahun ini, di tahun 2022 atau 1443 Hijriah. Kembali kita berbicara tentang hal-hal yang berkenaan dengan ibadah Ramadan. Dalam hal ini masih membicarakan tentang ibadah puasa. Pada video yang sebelumnya kita sudah membicarakan tentang hukum dari niat puasa. Pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan tentang bab niat, ya, tentang berniat dalam berpuasa itu. Sebagaimana yang sudah kita pahami kemarin, bahwasanya untuk untuk pelaksanaan niat, sepakat para ulama mazhab, imam mazhab itu sepakat bahwasanya pelaksanaan niat itu atau niat di dalam berpuasa itu harus ada, wajib, hukumnya itu wajib begitu ya. Masalahnya itu nanti apakah dia masuk kepada rukun atau menjadi syarat sah daripada pelaksanaan ibadah puasa itu sendiri. Nah, kemarin sudah dijelaskan beberapa hal berkaitan dengan hukum-hukumnya, tentang perbandingan-perbandingan dan perbedaan pendapat dari 4 mazhab, ya, berdasarkan daripada referensi-referensi yang kita miliki ataupun yang kita bicarakan kemarin yang 2 ini ya. Sekali lagi hari ini kita masih berbicara tentang bab niat, saudara. Masih menyentuh atau masih menyinggung tentang niat puasa. Namun dalam hal ini yang akan kita bicarakan adalah lebih identik kepada waktu pelaksanaan niat itu sendiri. Ya. Kalau kemarin sudah disentuh tentang hukumnya, ya, perbedaan pendapat tentang pelaksanaan niat itu sendiri, apakah dijaharkan atau disirkan, nah, itu kemarin sudah dijelaskan. Nah, sekarang pertanyaannya muncul berikutnya adalah, kapan waktunya niat di dalam melaksanakan puasa Ramadan itu dimunculkan, begitu ya? Kapankah orang itu harus dia berniat? Ya. Apakah harus setiap malam atau seperti apa? Nah, ya, sekali lagi berkaitan dengan untuk niat itu sendiri, yang jelas kata Imam Nawawi, fa inna nawahu biqalbi, ya. Sesungguhnya niat itu ada di dalam hati. Itu kata Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'-nya. Kemudian juga di dalam kitab I'anatut Talibin juga dikatakan bahwasanya niat biqalbi. Niat itu adanya di dalam hati. Ya, nanti saudara bisa yang memiliki kitab I'anatut Talibin itu di halaman 221, di sana dikatakan bahwasanya niat itu letaknya di dalam hati dan tidak disyariatkan untuk melafazkan.
mesti sebagian ulama Syafi'i, ulamanya Imam Syafi'i menyunahkan, menganjurkan untuk melafazkan, ya. Sedangkan di mazhab yang lain tidak menganjurkan. Hanafi, Hambali tidak menganjurkan untuk melafazkan karena memang pada dasarnya niat itu adanya di dalam hati. Kemudian kalau Imam Maliki menjelaskan bahwasanya niat tidak disyaratkan untuk melafazkan, cuman bagi yang ingin mengokohkan, ingin meneguhkan di dalam hatinya supaya tidak ada keraguan terhadap ibadah yang dia lakukan, maka boleh dilafazkan. Nah, sekarang kembali pertanyaannya, kapan pelaksanaan niat itu dilaksanakan? Apakah harus setiap malam atau seperti apa? Kesepakatannya kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudara sekalian, kemarin berdasarkan hadis yang sudah kita bicarakan, yang sudah kita lafazkan, yang sudah kita bacakan sebagai sandaran, yakni dari hadis dari Daruqutni, pelaksanaan niat berpuasa itu adalah di malam hari semenjak terbenamnya matahari, ya, semenjak terbenamnya matahari di sore hari sampai menjelang fajar shadiq untuk masuknya waktu subuh. Nah, jadi itu waktu pelaksanaan ibadah ataupun pelaksanaan orang berniat di dalam melaksanakan ibadah puasa itu. Nah, berkaitan waktu itu sepakat para ulama, para imam mazhab, tidak ada bedanya tentang waktunya itu. Dari 4 mazhab yang ada, ya, dari 4 mazhab yang ada di dalam kitab ini, ya, di dalam kitab fikih 4 mazhab ini, mereka sepakat bahwasanya waktu pelaksanaan ibadah, waktu pelaksanaan niat itu semenjak waktu berbuka di sore hari setelah ba'da maghrib itu, maka orang sudah boleh memasang niat untuk melaksanakan ibadah puasa berikutnya. Kapan batas waktunya? Adalah fajar shadiq, ketika masuk waktu subuh, begitu ya, waktu pagi itu tadi. Nah, itu kesepakatannya. Lalu dari mana sisi perbedaan yang terjadi di para mazhab, imam mazhab itu untuk melafazkan atau untuk menanamkan niat? Di sini terjadi perbedaan pendapat, saudara. Perbedaan pendapatnya adalah kalau Imam Maliki, sekali lagi saya ulang, tentang pelaksanaan niat itu apakah boleh sekaligus untuk niat 1 bulan, ataukah harus setiap malam? Harus setiap malam dia berniat. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat. Kalau mazhabnya Imam Maliki, seseorang yang melaksanakan ibadah puasa, maka dia boleh berniat 1 kali niat untuk pelaksanaan puasa 1 bulan. Ya, jadi di mazhabnya Imam Maliki, kita boleh berniat niat puasa, dan niat itu cukup sekali misalnya dilakukan di hari pertama, di malam apa ya, misalnya besok mau puasa, hari ini malam pertama untuk pelaksanaan ibadah tarawihnya, maka di malam itu boleh, ya, boleh kita itu berniat untuk 1 bulan penuh. Jadi tidak harus setiap malam. Nah, itu menurut mazhabnya Imam Maliki. Jadi saudara, istilah kita itu bisa dirapel, bisa dijamak, niatnya bisa dijamak. Jadi ditanamkan di dalam hati kita, di dalam kalbu kita, bahwasanya pelaksanaan ibadah puasa yang akan kita lakukan, kita niatkan itu untuk 1 bulan penuh. Jadi tidak harus setiap malam, menurut mazhabnya Imam Maliki, tidak harus setiap malam seseorang berniat di dalam melaksanakan ibadah puasa. Nah, jadi sudah ditanamkan, sudah diniatkan bahwasanya kita akan melaksanakan niat berpuasa itu selama 1 bulan. Nah, begitu. Sementara menurut mazhabnya Imam Syafi'i, nah ini antara Maliki dan Syafi'i, ini antara guru dengan murid ini, saudara. Ya, jadi Imam Maliki gurunya, Syafi'i adalah muridnya. Jadi terjadi perbedaan, ya.
Kalau Imam Maliki menjelaskan boleh dijamak niat 1 bulan penuh dengan 1 kali niat, sedangkan menurut Imam Syafi'i tidak begitu. Menurut Imam Syafi'i, niat puasa harus dilakukan pada setiap harinya atau setiap malamnya, begitu ya. Sekali lagi, kata-kata atau bahasa setiap malam itu batasnya dari matahari terbenam sampai menjelang pagi fajar shadiq atau pelaksanaan waktu sholat subuh masuk itu, waktu subuh masuk. Ya walaupun kalau kita biasanya pelaksanaan niat itu yang menjadi kebiasaan, ingat ini kebiasaan saudara ya, yang menjadi kebiasaan di kita biasanya menanamkan niat kan setelah sholat tarawih begitu ya, bersama-sama dilafazkan di masjid pada umumnya begitu. Nah, itu hanya kebiasaan, tidak satu tatanan anjuran, tidak begitu ya. Yang jelas, misalnya ini hari kemarin kita sudah menyelesaikan ibadah puasa, hari pertama, kemudian berbuka di waktu maghrib itu, ya. Setelah berbuka itu, kita langsung tanamkan niat di dalam hati untuk melaksanakan ibadah puasa di besok hari, nah itu sudah sah. Nah, Imam Syafi'i berpendapat niat itu harus setiap malam ditanamkan. Kenapa demikian? Alasannya Imam Syafi'i, karena setelah berbuka orang membatalkan puasanya, maka pada saat itu niatnya yang 1 hari itu telah putus. Ya, dianggap sudah batal. Niat pertama yang kemarin itu sudah dianggap batal. Kenapa? Karena niat yang tertanam kemarin itu sudah dibatalkan dengan cara melaksanakan pada saat melaksanakan buka itu. Maka dia harus menanamkan niat yang baru. Nah, itu menurut mazhabnya Syafi'i. Maka wajib bagi orang itu melaksanakan niat setiap malam. Berkaitan dengan waktu ini, para imam mazhab itu hanya 2 itu yang memberikan perbedaan, saudara. Bahwasanya Imam Maliki menyatakan boleh dijamak atau dirapel, bahasa kitanya itu begitu ya. Dengan sekaligus 1 kali niat tertanam, niat untuk ibadah puasa itu berlaku untuk 1 bulan penuh. Sedangkan Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i mewajibkan niat itu terpasang pada setiap malam. Ya, dia mendasarkan kepada pengertian secara jelas, secara makna apa yang dinyatakan di dalam hadis Daruqutni kemarin. Ya, dikatakan malam yubayyit siyama qabla tulu'il fajri fala siyama lahu. Jadi barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar subuh, kata-kata sebelum fajar subuh itu setiap harinya, itu yang dipahami oleh Imam Syafi'i, maka tidak ada puasa baginya, dianggap sudah batal dari setiap satu niat, maka sudah dibatalkan pada setiap akhir bukanya itu, ya. Ditambah lagi dengan dengan hadis yang kedua, la syamu liman lam yafraduhu minal lail, ya. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkan puasa semenjak malam. Jadi Imam Syafi'i menegaskan, memaknai dengan 2 hadis ini bahwasanya niat itu harus tertanam pada setiap malamnya dan harus diperbaharui di setiap harinya atau setiap malam itu tadi. Dikarenakan niat yang pertama tadi ditanamkan itu sudah terbatalkan dengan pelaksanaan buka puasa pada saat matahari terbenam di setiap harinya. Nah, itu yang membedakan tentang waktu dan cara pelaksanaannya. Kalau waktunya sama-sama sepakat imam mazhab itu yang 4, waktunya adalah di malam hari semenjak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq waktu subuh masuk. Saudara, lalu yang kedua lagi berkaitan dengan niat ini. Lalu bagaimana dengan orang yang lupa? Orang yang terlupa. Dia melafazkan atau dia menanamkan niatnya, tidak melafazkan, tapi dia lupa dalam menanamkan niatnya. Semisalkan
setelah berbuka di hari itu, ternyata dia mungkin ngantuk berat, tertidur, ya, tertidur setelah buka, dia tertidur sehingga terjaga di pagi hari. Dan ternyata pagi hari yang dia terjaga itu sudah berkumandang azan subuh, gitu ya. Berkumandang azan subuh. Apakah sah puasa yang dilakukan oleh orang tersebut? Karena dia di malam hari tidak terjaga dan tidak teringat untuk berniat melaksanakan ibadah puasa di hari tersebut. Maka seperti apa puasa yang dia lakukan? Hanya satu ada yang menyatakan boleh berniat di saat dia terjaga itu, di pagi hari itu. Sedangkan yang 3 mazhab lainnya menyatakan sepakat itu tidak sah dia puasanya. Jumhur selain dari Imam Hanafi, ya, selain dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dia mengatakan orang tersebut tidak sah puasanya. Ya, tidak sah puasanya. Karena ketika dia tidak berniat, pertama kalau di mazhabnya Maliki tadi niat itu adalah salah satu syarat daripada dia syarat sahnya puasa, maka ketika orang tidak berniat, dianggap dia tidak sah puasanya. Sedangkan di mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Hambali, sebagaimana yang kita jelaskan kemarin, bahwasanya niat itu bahagian dari rukun dari pelaksanaan ibadah puasa. Nah, ketika orang tidak berniat, maka berarti dia tidak melengkapi rukun itu. Ya, tidak melengkapi rukun itu, maka dianggap tidak sah puasanya. Nah, begitu. Meskipun itu dia lupa, karena waktunya begitu panjang, ya. Karena dia tidak dibolehkan melalaikan pelaksanaan ibadah tersebut, termasuk di dalamnya niat. Sedangkan menurut mazhabnya Imam Hanafi, ya, Imam Hanafi, mazhab Hanafiyah, dia menyatakan boleh orang itu berniat pada saat dia ingat di pagi hari itu. Ya, jadi saudara misal setelah berbuka nih, taruhlah tidak tidur, ya, berbuka, kemudian dia memang betul-betul terlupa, tidak teringat sama sekali, ya, sampai dia tertidur. Setelah sholat isya, sholat tarawih, dia tertidur, lupa sampai pada pagi harinya. Bahkan dia tidak terjaga di waktu dia makan sahur, dan dia terjaga karena terdengar suara azan subuh. Waktu berbuka sudah habis, waktu berniat juga sudah habis. Maka menurut Imam Hanafi, kalaulah orang ini, pertama, dia betul-betul lupa. Yang kedua, belum melakukan sesuatu hal yang membatalkan puasanya, maka dia boleh saat itu memulai puasa dengan menanamkan niat pada pagi hari itu. Nah, itu menurut mazhabnya Imam Hanafi, ya, tentang orang yang lupa di dalam menanamkan niat di malam hari. Jadi hanya satu mazhab saja saudara yang membolehkan itu. Kemudian saudara sekalian, yang berikutnya adalah apakah lafaz niat itu harus berbahasa Arab? Nah, ini yang menjadi juga trending menjadi permasalahan tersendiri buat orang-orang yang tidak mampu melafazkan niat itu dengan berbahasa Arab, ya. Yang biasanya mungkin kalau kita di masjid itu selalu dibimbing, ya. Biasanya dibimbing oleh ada salah seorang yang membimbingnya, entah itu imam, entah itu siapa yang petugas yang ditunjuk untuk melafazkan itu. Seperti nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hazihi sanati lillahi ta'ala, misalnya begitu. Atau ramadhani hazihi sanati lillahi ta'ala, misalnya begitu. Apakah harus itu lafaz itu? Tidak ada satu mazhab pun, sekali lagi, tidak satu pun mazhab, imam mazhab yang 4 yang menyatakan tentang syariat lafaz dari niat makan sahur itu, atau niat berpuasa, maaf, ya, niat untuk melaksanakan puasa harus seperti itu, tidak ada yang mensyariatkan, ya. Lalu bagaimana kalau mau melaksanakan itu? Ya, silakan itu hanya lafaz yang disepakati atau diijma'kan oleh sebahagian ulama supaya untuk membimbing orang yang ingin melafazkannya saja. Bagi saudara-saudari yang ingin melafazkan dengan bahasa Indonesia pun silakan, tidak ada masalah.
Karena pada dasarnya sepakat para imam mazhab itu, niat itu pada dasarnya letaknya bukan di lafaz. Tapi seperti tadi berdasarkan apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', ya, Al-Majmu' itu di halaman 23, dan juga ada di kitab I'anatut Talibin di halaman 221 dikatakan an-nawaitu fi qalbi, niat itu ada di dalam hati, bukan di lisan, bukan di lafaz. Wala yatasaf. Adapun tentang pelafasan kita sudah bicara, itu kita tidak mengulang lagi. Tentang pelafasan silakan hukumnya apa gitu. Yang jelas tidak ada syariat yang mewajibkan syariat yang menentukan bentuk lafaz itu tidak ada. Misalkan ini saudara berniatnya begini. Aku berniat melaksanakan puasa besok hari. Nah, itu sudah sah. Aku niat melaksanakan puasa besok hari, ya, di bulan Ramadan ini. Udah, itu sudah sah. Jadi tidak ada bentuk lafaz yang baku di dalam melaksanakan niat berpuasa. Sekali lagi, untuk lafaz yang sering kita dengar, ya, bahkan di media televisi ataupun di masjid yang sering dibimbing oleh seorang pembimbing, itu adalah salah satu bentuk kesepakatan yang dilaksanakan untuk membantu orang di dalam melafazkan niat itu, ya. Jadi tidak itu syariatnya, tidak itu bentuk intinya harus seperti itu tidak ada, begitu ya. Oke. Yang jelas niat itu terletaknya di dalam hati. Oke, itu saudara berkaitan tentang waktu pelaksanaan niat dan tempat pelaksanaan niat itu sendiri. Bahwasanya kita ulang, niat itu pelaksanaannya di malam hari, batasnya semenjak dari terbenamnya matahari di sore hari itu, maghrib, sampai terbitnya fajar shadiq di pagi hari saat waktu subuh masuk, ya. Kemudian tentang pelaksanaan niat itu apakah setiap malam atau boleh dirapel dijamak satu bulan penuh, itu terjadi perbedaan pendapat. Kalau Imam Maliki menyatakan boleh. Satu kali lafaz, satu kali niat itu terpakai untuk satu bulan penuh dalam mazhabnya Imam Maliki. Jadi boleh sengaja aku niat berpuasa pada Ramadan tahun ini satu bulan penuh. Nah, begitu ya. Itu menurut Maliki boleh melaksanakan itu. Jadi satu kali itu sudah niat untuk 30 hari. Sedangkan menurut Imam Syafi'i tidak boleh begitu. Menurut Imam Syafi'i dilaksanakan harus setiap malam. Ya, setiap malam dilaksanakan niat itu. Dan bagi orang yang terlupa untuk berniat di malam hari, ternyata dia baru ingat di pagi hari saat waktu subuh itu sudah masuk, begitu. Maka hanya satu pendapat menurut Imam Hanafi, dia boleh melaksanakan niat itu di pagi hari itu pada saat dia ingat, ataupun meskipun waktu dari pelaksanaan batas waktu berniat itu sudah habis. Ini khusus untuk puasa Ramadan, ya. Puasa Ramadan tidak berlaku untuk puasa sunnah, karena kalau puasa sunnah Rasulullah pernah melaksanakan niat puasa sunnah itu ternyata sudah terlewat siang waktunya, begitu ya. Seperti hadis yang sebelumnya saya sampaikan, Rasulullah datang ke Aisyah, ditanya apakah ada makanan, kata Aisyah tidak ada. Alhamdulillah kalau begitu aku puasa. Artinya di saat itu Rasulullah sudah habis waktunya untuk batas waktu untuk berniat puasa. Catatan, belum ada memakan, meminum atau sesuatu hal yang membatalkan puasa yang dia lakukan. Begitu saudara. Dan lafaz daripada lafaz daripada niat berpuasa itu tidak harus dalam bentuk berbahasa Arab dan tidak harus seperti apa yang layaknya kita sering dengar kata-kata ataupun lafaz nawaitu shauma gadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tidak harus seperti itu. Dengan bahasa Indonesia pun boleh, dan dengan dengan lafaz-lafaz yang lain pun boleh. Catatan,
maknanya adalah untuk menuju ataupun tertuju kepada niat kita akan melaksanakan ibadah puasa di hari tersebut. Demikian saudara hari ini untuk berkaitan dengan lafaz niat waktunya. Semoga ini bermanfaat eh, dan menjadi penambahan wawasan dan itibar buat kita bersama. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.